Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun pada pagi hari ini berada. Kita mengucap syukur karena kita telah dihantar oleh Yesus memasuki hari Minggu ini di hari kemenangan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kekuatan dan kesehatan. Dan marilah bersama dengan semua anggota keluarga mempersiapkan hati untuk datang kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang senantiasa mengendalikan kehidupan kita dan semua alam ciptaannya. Kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kita semuanya. Mari kita berdoa. Sungguh merupakan sebuah sukacita bagi kami, ya Bapa kami di sorga. Kami boleh kembali berkumpul, menyatukan hati sebagai keluarga Kristiani untuk menghayati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami telah mempersiapkan semua anggota keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh untuk datang kepadamu dalam ibadah minggu di hari ini di rumah masing-masing. Kami akan menghayati firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami dan mampukan kami semuanya untuk dengan rendah hati dan sukacita menerima firman-Mu dan bersama-sama dengan keluarga untuk komitmen memberlakukan firman Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, dan juga semua cucu yang boleh menyatukan hati dalam ibadah minggu di pagi hari ini. Renungan pagi di hari ini diambil dari Sabda Bina Umat, Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya tidak membaca semua ayat ini karena keterbatasan ketika kita memilih video rekaman. Khusus penekanan ayat 17 yang akan saya bacakan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak, Ibu, anak-anak, adik-adik, dan cucu-cucu yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Sabda Bina Umat renungan pagi di hari ini diberi tema semua ada tata caranya. Semua ada tata caranya. Kalau mau kita tafsirkan tema ini, bisa dikatakan seperti ini. Bicara tentang tata cara itu merupakan sebuah aturan. Tata cara, sebuah cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana. Jadi yang namanya tata cara, ia merupakan sebuah aturan, adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur
sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan benar, atau merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dengan baik dan benar agar pekerjaan itu dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, adik-adik, dan semua cucu yang diberkati oleh Tuhan. Tentu dalam kehidupan kita pun menyadari semua pasti harus punya aturan. Dalam kehidupan keluarga selalu ada juga aturannya. Ada tata caranya dalam beraktivitas sebagai keluarga, sebagai rumah tangga Kristiani. Kita akan kupas pembacaan Yosua pasal 3 ini, khusus penekanan ayat yang ke-17. Dan bisa kita buka kembali seluruh pembacaan ayat ini. Ayat pertama sampai dengan ayat 17. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Menyeberangi Sungai Yordan. Menyeberangi Sungai Yordan. Dari tema lain ini, kita bisa membuat sebuah pertanyaan yang sederhana. Bagaimana caranya? Apa langkah-langkahnya yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan? Ini pertanyaan berkaitan dengan tema Sabda Bina Umat. Semua ada tata caranya. Lalu lain memberi judul bacaan ini, Menyeberangi Sungai Yordan. Kita ambil sebuah pertanyaan, bagaimana caranya atau bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Kitab Yosua ini bicara tentang bagaimana Yosua bersama dengan bangsa Israel hendak masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan ada tantangan besar untuk masuk ke sana adalah menyeberangi Sungai Yordan. Peristiwa menyeberangi Sungai Yordan ini akan muncul, akan terlihat bagaimana aturan-aturan yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel lewat perintah oleh Yosua. Yang tentu semua aturan-aturan itu bersumber dari Allah sendiri. Allah memakai Yosua untuk memberikan bermacam-macam aturan, peraturan, ketetapan kepada bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian, khususnya dalam rangka menyeberangi Sungai Yordan. Bapak, Ibu, anak-anak, dan semua cucu yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada 3 cara, ada 3 langkah yang akan nampak yang harus dilakukan oleh bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, untuk sampai kepada tanah perjanjian. Yang pertama, kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berkata, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Yosua memberikan perintah kepada bangsa itu bahwa setelah mereka melihat tabut perjanjian Tuhan Allah mereka yang diangkat oleh kaum Lewi, maka mereka harus berangkat dari tempat mereka mengikuti tabut perjanjian itu. Ini perintah Yosua kepada bangsa itu.
bahwa ada tabut perjanjian Tuhan Allah mereka, ada bersama-sama dengan mereka. Ketika para imam mengangkat tabut itu simbol kehadiran Allah di tengah cita-cita merebut tanah Kanaan, khususnya menyeberangi Sungai Yordan. Tabut perjanjian itu simbol atau lambang kehadiran Allah atas bangsa Israel. Jadi dengan demikian bahwa untuk mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan, salah satu langkah, salah satu cara, salah satu aturan, ketetapan agar bangsa itu menghadirkan Allah di tengah pergumulan cita-cita masuk tanah perjanjian. Tabut itu simbol Allah hadir atas mereka. Ini langkah yang pertama, langkah yang sangat utama sebelum mereka masuk ke air, ke Sungai Yordan. Bangsa itu mengikuti tabut itu yang diangkat oleh para imam. Simbol Allah hadir atas mereka. Mereka harus mengikuti tabut itu, kata Yosua. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Mengikuti tabut perjanjian Tuhan Allah itu. Mengikuti Tuhan. Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Mengikut Allah, menghadirkan Allah di tengah tantangan menyeberangi Sungai Yordan. Ini langkah yang pertama, langkah yang utama untuk mereka boleh mencapai tujuan masuk tanah perjanjian dengan lebih dulu menyeberangi Sungai Yordan, menghadirkan Allah di tengah pergumulan cita-cita itu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ayat yang kelima. Ayat ini bisa minta seorang anak untuk membacakan ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua memberikan perintah kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Ini langkah yang kedua untuk sampai kepada tujuan menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan. Yosua minta kepada bangsa Israel supaya sucikan hidup mereka, sucikan diri, kuduskan diri. Kenapa? Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan akan berkarya atas mereka. Allah akan bekerja. Allah akan bertindak atas mereka. Dan Allah minta. Langkah yang kedua adalah lewat Yosua. Kuduskanlah dirimu. Kekudusan hidup menjadi langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh bangsa ini. Kesucian diri. Kuduskanlah dirimu. Karena besok Allah yang kudus itu akan menyatakan kuasanya. Hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, lihat ayat yang ke-11. Kata Yosua, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi
berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Ini merupakan sebuah bahasa iman Yosua kepada bangsa itu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Bahasa Yosua ungkapkan bahasa iman supaya bangsa itu percaya, harus yakin bahwa Allah di depan mereka. Allah membimbing mereka. Ada sebuah keyakinan, iman, percaya bahwa tabut Tuhan itu berjalan di depan bangsa itu, masuk ke sungai Yordan. Mereka harus percaya itu, harus beriman, harus yakin Tuhan ada di depan mereka dan mendampingi mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, masuk tanah perjanjian. Inilah peraturan, ketetapan, perintah untuk bangsa Israel lewat Yosua untuk mencapai tanah perjanjian, lebih dulu menyeberangi sungai Yordan. Yang pertama, minta Allah hadir, maka pasti ada berkat. Yang kedua, hidup kudus, hidup suci. Dan yang ketiga, harus percaya, harus yakin Tuhan di depan dan membimbing mereka. Bapak, Ibu, anak-anak, semua cucu yang diberkati oleh Tuhan, khususnya jemaat Ebenezer Samarinda, kita bergumul untuk ke depan di masa pandemi ini. Bisakah kita membangun gedung gereja di Pos Pelkes Parotongkok? Dan dalam rapat PMJ kemarin malam, kami sudah terima SK panitia pembangunan gedung gereja di Pemuda. Apakah bisa kita mengerjakan dua pekerjaan besar ini sebagai gereja di tengah pandemi ini? Apakah akan tercapai? Dan juga hal-hal yang lain. Bagaimana gereja ini bergerak secara bertahap, pelan-pelan, hati-hati di tengah masa pandemi. Bagaimana masa depan gereja ini? Bagaimana cita-cita masa depan gereja ini ke depan? Harapan gereja ini di masa yang akan datang. Di tengah tantangan pandemi, bisakah kita bisa melewati semuanya ini? Bisakah kita mau mengatakan semua bisa terjadi kalau Tuhan berkenan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita seperti bangsa Israel mau menuju tanah Kanaan. Tantangan di depan menyeberangi sungai Yordan. Maka sebagai gereja Tuhan pada masa ini, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Yang pertama, mohon Allah hadir di tengah persekutuan kita, di tengah keluarga kita. Yang kedua, kekudusan hidup harus ada. Dan yang ketiga, harus yakin
bahwa Tuhan di depan menuntun jemaat ini. Tuhan membimbing gereja ini, membimbing jemaat, membimbing keluarga, bahkan kota Samarinda, bangsa Indonesia dan dunia ini. Ibu bapak, anak-anak dan semua cucu, percayalah, kita tidak sendiri. Tuhan ada di depan, membimbing kita. Yakinlah hal itu. Percayalah. Mari berjalan bersama dengan Tuhan untuk menggapai masa depan. Masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan bangsa ini. Tuhan yang punya semuanya. Maka ikutilah apa yang menjadi aturan Dia, peraturan Dia, ketetapan Dia. Pasti kita akan mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan dalam kehidupan keluarga, gereja, dan kita menjadi berkat bagi siapapun. Selamat hari Minggu. Tetap terus setia dengan Tuhan, setia untuk beribadah. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Salam untuk semua anggota keluarga dan jaga kesehatan selalu. Haleluya.